Salam sehat, saya Dr. Dirga. Hari ini kita akan membahas topik tentang kalimat hari-hari yang kita dengar, yang sering disarankan oleh masyarakat, baik itu di pasar, kemudian di jalan, di pertemuan, di perkumpulan, di rumah, tetangga, keluarga, bahkan kadang-kadang suami atau istri pun sering menyarankan atau menyampaikan hal kalimat yang sama. Mas, jangan minum obat banyak-banyak, nanti ginjalnya rusak. Nah, jadi kalimat itu sering kita dengar. Saya rasa Bapak Ibu juga sering mendengarkan kalimat seperti itu. Saya tahu maksud dan tujuan dari saran itu sih baik ya. Tapi ingat, tidak semua kebaikan hasilnya baik. Atau malah saran yang baik pun bila salah tempat atau salah nyaranin orang, itu bukannya tambah baik malah tambah parah. Kalau misalnya disebab penyakit, bukan tambah memperbaiki penyakitnya, tapi malah memperburuk keadaannya. Nah, apakah saran itu memang baik atau saran itu memang layak untuk diberikan kepada semua orang? Agar tidak salah paham, tidak salah mengerti, simak video ini sampai habis. Nah, kita akan bahas lebih lanjut sekarang tentang kalimat tadi. Memang kalimat tadi nyaranin orang untuk tidak minum obat banyak-banyak, khawatir dengan ginjalnya rusak, itu tidak 100% salah dan tidak 100% benar juga sih, tergantung kita nyaranin ke siapa ya. Tapi dengan mengikuti sampai selesai ini, mudah-mudahan nanti besok-besok kalau ketemu dengan orang tidak nyerocos langsung bilang dengan spontan menyampaikan jangan minum obat banyak-banyak, nanti ginjalmu rusak, karena itu justru akan bisa membahayakan pasien itu sendiri kalau misalnya salah tempat atau salah orang. Kalau boleh saya samakan, saran tadi seperti sebuah pisau. Kalau kita memberikan pisau ke orang yang benar, yang tepat, maka pisau itu sangat membantu. Ke ibu rumah tangga misalnya, dia gunakan untuk motong sayur, motong ikan, sangat membantu kan. Tapi kalau saran itu kita berikan ke orang yang salah, misalnya ke orang pembunuh lah, bukannya pisau itu nanti akan digunakan untuk lebih banyak membunuh lagi atau mempercepat proses kematian orang. Jadi informasi itu harus ke orang yang tepat dan ke orang yang benar. Oke? Sekarang kita masuk lagi ke cerita yang lebih dalam ya, untuk lebih memahami apa dampak dari saran yang salah alamat tadi. Ini pengalaman real praktek minggu lalu. Ada seorang pasien umur 50 tahun itu masih muda. Kemudian datang dengan keluhan kaki bengkak, perut membesar, sesak nafas. Katanya sih dari tempat tidur jalan ke kamar mandi aja udah mulai ngos-ngosan. Kemudian informasinya 1 minggu terakhir itu mau tidur itu posisinya duduk. Posisi duduk di atas kursi dengan cuma pakai meja beraskan gitu. Jadi kalau lihat sih kayak komplikasi ke jantung ya, khas untuk komplikasi ke jantung. Kemudian saya penasaran, memangnya Bapak pernah sakit apa sebelumnya? Nah, terus bilang pernah darah tinggi dok. Darah tinggi? Iya, tekanan darahnya itu rata-rata sampai 180 katanya. Terus pernah turun dok sampai 140. Nah, terus kok bisa naik turun? Nah, istrinya nyaut, ya kalau tensinya naik saya kasih minum obat. Tapi kalau sudah turun saya hentikan, takut ginjalnya rusak dok. Karena ya gitu, tetangga juga bilang seperti itu, katanya takut ginjalnya rusak, jadi nggak boleh minum obat lama-lama atau banyak-banyak. Nah, dalam perjalanan terus isinya ngomong lagi, dok bapaknya kena sakit gula juga, terus kadar gulanya berapa? Kadang-kadang sampai 400. Waduh, 400 nih kadar gulanya. Tapi ibunya nyat lagi, kadang-kadang rendah juga dok, kalau pagi-pagi periksanya itu 180. Nah, ini puasa berarti ya, sebelum makan 180. Ibu nggak tahu bahwa 180 keadaan puasa itu adalah cukup tinggi. Nah, akibat pengaruh dari informasi tadi bahwa minum obat yang banyak itu bikin rusak ginjal, akhirnya cara minumnya itu dibikin kayak begitu, semrawut. Artinya apa? Komplikasi yang saya sebutkan mungkin topik-topik sebelumnya tentang membahas tentang 3 jalan setapak yang bisa ditimbulkan kalau pasien itu darah tinggi atau sakit gula, yang gulanya dibiarkan tinggi atau darah tingginya dibiarkan tinggi. Masih ingat? Stroke, jantung, dan gagal ginjal. Ternyata Bapak ini informasinya darah tingginya itu diketahui sejak 2 tahun lalu, hanya butuh 2 tahun. Ternyata sudah menimbulkan komplikasi ke jantung.
Nah, kalau yang kemarin sih sementara periksa lab, apakah ginjalnya juga udah kena, ya mudah-mudahan nanti hasil labnya akan terlihat, mudah-mudahan sih aman ya, tidak menimbulkan komplikasi yang lebih parah. Namun saat ini apa yang saya sampaikan itu Bapak sudah buktikan ternyata sudah komplikasi ke jantung. Nah, untuk itu komplikasi itu akan cepat sekali muncul kalau salah minum obat. Obatnya harusnya minum rutin sesuai dengan anjuran di buku kronis, ternyata tidak diminum. Di masyarakat selalu begitu. Jangankan di masyarakat, kadang-kadang ada segelintir, itu oknum mungkin ya, tenaga medis yang menyarankan kalau tensinya udah normal dihentikan obatnya, nanti ngedrop. Wah, itu malah justru informasi-informasi dan saran-saran seperti itu sangat menyulitkan para dokter yang ada di tingkat rumah sakit untuk menyesuaikan. Karena apa? Begitu tekanan darahnya mulai capai target, kemudian dia kontrol lagi ke perifer, belum balik ke rumah sakit, obatnya dihentikan, tensinya naik lagi. Nah, itu justru akan memperpanjang antara pasien ke rumah sakit bolak-baliknya akan jadi lebih lama. Jadi untuk itu perlu penyamaan persepsi barangkali ya, tentang pemahaman yang sama, pola penanganan darah tinggi maupun gula yang benar itu seperti apa. Nah, pasien tadi saya lihat kakinya bengkak, perutnya membesar, keluhan sesak nafas. Kalau jalan udah ngos-ngosan. Saya tanya, minumnya 1 hari berapa liter? Wah, ibunya malah dengan semangat bilang, "Dok, saya kasih lebih 2 liter loh dok, minimal 2 liter. Biar ginjalnya aman," katanya. Wah, ibu lupa bahwa kalau sudah gangguan ginjal atau misalnya sudah ada masalah di jantung, justru minumnya nggak boleh banyak, secukupnya. Justru semakin banyak dikasih minum, nah dampaknya seperti ini, akan tambah sesak. Jadi memang informasi di masyarakat juga, mesti banyak minum biar ginjalnya nggak rusak. Tapi buat orang sehat oke. Tapi kalau sudah orangnya itu gangguan ginjal, sudah gangguan jantung, justru minum airnya dibatasi. Tapi kalau kalimatnya dibalik, kalau pengen bapak sesak, ya kasih minum aja banyak-banyak, ya kan? Jadi kita semua kan pengen nyaman ya. Walaupun ada gangguan jantung, ada darah tinggi, ada gula, targetnya semua harus stabil, kembali ke normal, baik darah tinggi, gulanya, dan bapaknya pun kembali normal. Nah, mudah-mudahan nanti pasien ini bisa terkendali dengan mengedukasi secara baik. Kesimpulan dari cerita yang di pengalaman di praktek tadi, ibu ini adalah korban dari saran informasi yang salah tadi. Jadi istilahnya saran salah alamat. Jadi kalau kita lihat ya, bapak itu sampai menimbulkan gejala seperti itu komplikasi khas untuk penyakit jantung. Kemudian penyakit dasarnya ada darah tinggi dengan gula yang tidak terkendali. Kenapa tidak terkendali? Mungkin sudah diceritakan tadi, obatnya itu tidak dikasih minum karena takut ginjalnya rusak. Kemudian masih ingat topik-topik yang sebelumnya yang pernah saya bahas di topik sebelumnya itu, bahwa gula dan darah tinggi itu adalah masuk salah satu 9 penyakit kronis yang ditanggung oleh BPJS. Artinya apa? Itu harus minum obat seumur hidup. Dan ingat pada prinsipnya, berapapun jumlah obatnya, berapapun dosisnya yang bisa bikin gula dan tekanan darah normal, itulah yang diminum seumur hidup. Nah, kemudian apakah obat itu nggak bikin rusak ginjal? Kebalik, tensi dan gula yang tinggi itulah yang bikin rusak ginjal. Jadi semakin tinggi kadar gula, semakin lama gulanya tinggi, semakin tinggi tekanan darah, semakin lama tekanan darahnya tinggi, semakin cepat ginjalnya rusak. Bapak ini hanya butuh 2 tahun sejak dia mengetahui sakit darah tinggi. Tapi biasanya kalau tensi sampai setinggi itu ya, 2 tahun lalu 180, kemudian gula sampai 400-an, kalau secara teori sih katanya sudah kena kurang lebih 5 tahun yang lalu sudah mulai kena. Tapi mungkin bapak ini nggak pernah kontrol, atau misalnya dia periksa cuman disampaikan pun gulanya tinggi, tensi tinggi, mungkin dianggap biasa-biasa aja. Jadi kadang-kadang dianggap suatu penyakit itu biasa saja. Nanti kalau sudah ada komplikasi, menimbulkan gejala klinis yang membuat rasa tidak nyaman, itu akan membuat pasiennya datang ke dokter untuk berobat. Minum obat jangka panjang, mungkin ada yang bertanya, apakah penyakit itu bisa sembuh? Ya, tujuannya di sini bukan untuk menyembuhkan, karena kita perlu menyadari bahwa seperti umur ya, kalau umur sudah 71 tahun, nggak mungkin bisa kembali ke 17 tahun. Kira-kira seperti itulah. Jadi paling tidak bisa dikendalikan, tujuannya untuk mencegah agar penyakit tidak tambah parah.
Wah, ada juga yang putus asa ngomong begini, dokter kalau begitu lebih baik saya mati aja deh sekalian. Ya, kalau seandainya boleh mati diminta, tapi sayangnya mati itu nggak bisa diminta. Mau berdiri pun di tengah jalan kalau belum waktunya mati, nggak akan mati kan. Nah, jadi buatlah diri menjadi nyaman dengan menerima diri apa adanya. Mungkin itu yang penting. Kalau seandainya dengan tersenyum bisa membuat sehat, ya kenapa tidak? Tersenyum masih gratis kok. Tapi kalau ada yang ngotot bilang kepala batu, kemudian kerjaannya hari-hari marah-marah, kalau itu yang bikin sembuh, ya silahkan marah-marah. Tapi pengalaman dokter kebanyakan kalau marah-marah itu berakhir dengan stroke. Nah, kalau marah-marah bikin stroke, ngapain juga marah-marah? Salah sendiri nanti jadinya kalau kena stroke. Kalau udah kena stroke, berak kencing di celana, semua akan jadi pusing. Itu jadi ngerepotin orang. Memangnya anak dan cucu mau yang deketin. Rata-rata mereka lari semua. Nah, itulah pengalaman. Jadi, kalau bisa dalam keadaan sakit pun bisa mandiri, tidak merepotkan orang lain karena keadaan klinis yang terkendali. Kenapa tidak? Karena dengan semua terkendali, tensi bagus, gula bagus, komplikasi tidak terjadi, artinya minimal tidak tambah parah lah, gitu kan. Ya, rasanya semua akan baik-baik saja. Dari hasil cerita tadi, ada bayangan nggak dampak dari saran yang salah alamat? Jadi, saran itu kalau misalnya disampaikan ke orang yang salah, yaitu ke orang yang harus minum obat jangka panjang, yang masuk ke daftar 9 penyakit kronis yang harus minum obat jangka panjang, dan itu diikutin, secara tidak langsung rasanya yang menyarankan itu membantu untuk memperparah penyakitnya. Secara tidak langsung ya, itu akan memperburuk keadaannya. Tapi kalau seandainya saran itu diberikan ke orang yang penyakit rematik orang awam ya, rematik orang awam itu semua penyakit yang berhubungan dengan nyeri sendi dibilang rematik. Padahal rematik itu lebih dari 50 klasifikasi diagnosis penyakit rematik. Tapi orang awam bilang begitu nyeri sendi minum obat. Obatnya kalau di perifer itu udah nggak asing lagi deh istilahnya obat par. Obat par itu mudah didapat. Jadi kadang-kadang mereka buat pasangan-pasangan sendiri. Jadi ada deksanya, ada atau metilprednisolon, atau asam mefenamat, baru ada piroxicam, bahkan yang 20 mili itu sampai 3 kali diminum. Jadi dosisnya semau gue. Nah, justru yang seperti itulah yang layak untuk mendapatkan saran yang tadi. Karena apa? Obat-obat anti nyeri itulah yang diminum secara sembarangan, tanpa aturan, semau gue. Ya, namanya orang jual obat, kalau beli di warung, mau beli sekarung pun pasti akan dikasih kok. Kan namanya orang jual obat. Masalah efek samping, ya kayaknya bukan urusannya dia lagi. Nah, kalau ke dokter, biasanya, atau ke tenaga medis ya, biasanya mereka punya catatan. Jadi, ada identitas pasien, diagnosisnya apa, kasih obatnya apa-apa aja, dan setiap obat itu ada dosis optimumnya, kemudian ada jangka waktunya, kemudian ada penurunan dosisnya. Kalau sekian hari nggak ada perbaikan, dievaluasi lagi diagnosisnya, jangan-jangan salah diagnosis. Dan ingat, nyeri itu bukan penyakit, tapi gejala dari sebuah penyakit. Itulah tujuannya memeriksakan diri ke dokter untuk mencari tahu sakitnya apa sih sampai timbul gejala. Jadi bukan gejalanya yang diobatin. Makanya pengobatan yang salah alamat lebih mudah untuk terjadinya gagal ginjal. Jadi saya bisa simpulkan di sini bahwa obat anti nyeri yang salah penggunaannya itulah yang menyebabkan gagal ginjal, dan alamat untuk saran yang tadi lebih layak diberikan ke orang-orang yang kayak tadi. Jadi sebelum nyaranin orang, cek dulu ini pasien sakit apa. Dia itu sakit rematik, boleh jangan minum obat banyak-banyak, nanti ginjalnya rusak. Tapi kalau dia misalnya sakit jantung, darah tinggi, kemudian ada gula kayak pasien tadi, saya prediksi itu selusin obatnya, kayaknya lebih dari selusin obat yang dia harus minum setiap hari seumur hidup. Jadi kalau itu disaranin dihentikan, ya kayak tadi, kayaknya dia akan lebih cepat masuk ke cuci darah. Kalau sudah begitu, nanti sudah benar cuci darah, baru bilang ternyata benar ya apa yang dokter bilang. Nah, semua tinggal penyesalan
Semoga hal itu tidak terjadi. Dengan mendapatkan informasi ini, semoga untuk memberikan saran ke orang lain tidak sembrono lagi, kira-kira begitu. Bagi Bapak Ibu yang punya tekanan darah tinggi, kemudian gula yang tinggi, pastikan tekanan darah dan gulanya terkendali ya, masih dalam batas normal. Jadi target gula darah tercapai, target tekanan darah tercapai. Jangan ikut-ikutan lah untuk membuktikan atau memilih jalan setapak tadi, stroke, jantung, ginjal. Cukuplah orang lain yang sudah membuktikan. Kalau nggak percaya, ya minimal datanglah ke polineuro, ke dokter yang memeriksa orang stroke. Di situ tanya satu-satu. Kemudian ke dokter ahli jantung, tanya satu-satu pasiennya. Baru ke dokter ahli ginjal, cross check satu-satu pasiennya. Tanyain dulu sakit apa. Kemungkinan yang ibu dapatkan itu ya darah tinggi, gula, atau kayak tadi penyakit rematik yang rutin minum obat jangka panjang. Itu penyakit dominan yang menyebabkan ketiga penyakit tadi. Jadi nggak usah jadi korban lah. Kalau sudah korban baru nyadar, itu namanya terlambat. Kalimat terakhir, ya gimana lagi? Ingat kata tadi, kalau sudah 70 tahun nggak mungkin jadi 17 lagi. Jadi kalau sudah gagal ginjal, ya itu sudah permanen, nggak akan bisa pulih lagi. Nah, untuk itu masih ada waktu untuk mencegah. Pun kalau yang sudah mendapatkan salah satu penyakit itu, atau bahkan memborong semua penyakit itu, belajar untuk menerima diri apa adanya, belajar untuk mandiri agar tidak merepotkan orang lain. Saya buatkan edukasi seperti ini. Kalau seandainya ini bermanfaat, kemudian ada pengalaman misalnya ketemu orang seperti itu, atau misalnya ada tetangga atau keluarga saudara yang mengalami seperti itu, nanti boleh untuk menyimak edukasi-edukasi ini. Semoga bermanfaat supaya nanti bisa paling tidak menyiksa orang lah ya dengan salah saran atau salah informasi. Sekianlah edukasi hari ini. Semoga bahagia, salam sehat dan tetap semangat.